Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Corolla sejuta saudara. Twin Cam punya. Oke teman-teman, karena banyak yang tanya ya, kenapa mobil saya tiap pagi keluar asap atau keluar air. Nah, ya mungkin kalau udah ya buat teman-teman yang udah pada tahu hal ini, hal yang sepele ya, nggak masalah. Ada yang ngira pertanyaan seperti itu pertanyaan lebay. Enggak ya teman-teman ya. Jadi kalau yang benar-benar belum tahu ya, tentu bertanya-tanya. Jadi kita cukup saling menghargai aja. Mungkin memang dia benar-benar nggak tahu itu masalahnya ada di apa. Nah, di kesempatan kali ini seperti biasa ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi tentunya membahas permasalahan-permasalahan twin cam yang ada. Karena ya yang namanya mobil tua selalu ada aja ya masalah, benerin ini rusak ini, benerin ini rusak ini. Nah, misal kita nggak bisa benerin, paling tidak kita tahu permasalahannya ya. Jadi kita nggak perlu was-was ketika mobil dibengkelin seperti itu. Nah, keluar asap putih itu permasalahannya ada di mana? Nah, keluar asap hitam itu permasalahannya ada di mana? Nah, di sini saya bakal membahas secara detail ya, supaya teman-teman semua lebih tahu dan paham. Nah, jika ada yang salah, boleh yang lebih tahu ngasih tahu ke saya. Nah, saya bakal terima ya, karena di sini juga saya tidak maksud menggurui, cuman berbagi pengalaman aja. Oke, jadi saya bakal jelasin secara detail. Kita ke ruang mesin aja yuk, sambil lihat posisinya di mesin supaya tahu dan tidak bingung. Oke, kita eksekusi aja yuk ke ruang mesin. Oke teman-teman semua, jadi di sini yang pertama saya bahas masalah knalpot keluar asap putih ya. Jadi kalau keluar asap putih itu enggak selalu ring shakernya ya, tapi bisa jadi di itu ring shakernya. Jadi kenali dulu asap putihnya itu seperti apa dan posisi kapan itu keluar asap putihnya ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung menvonis wah ini harus turun mesin. Nah, sedikit kita tahu, kita kalau ke bengkel jadi nggak takut dibohongi ya. Oke, jadi kita nggak perlu was-was misal masukin mobil ke bengkel, misal kita tahu penyakitnya memang itu. Nah, oke, jadi keluar asap putih itu misal pagi hari ya, misal pagi hari teman-teman, dan selalu tiap pagi. Nah, tapi putihnya tuh nggak tebel. Nah, itu cuman dari embun ya, ketika udah dipakai jalan udah hilang, itu besar kemungkinan cuman dari air aja. Jadi knalpotnya itu di dalamnya ngembun. Nah, embun itu juga bisa jadi keluar asap, tapi putihnya nggak tebel ya, cuman kelihatan putih, cuman nggak terlalu tebel seperti itu. Nah, untuk yang kedua, keluar asap putih. Nah, ini nggak cuman pagi hari ya. Jadi misal nih, mobil kita parkirin sehari, 2 hari atau 3 hari, kita nyalain di pagi hari keluar asap putih nih. Nah, seperti itu. Misal pagi hari di starter keluar asap putih, selang beberapa hari kita nyalain mesinnya di siang hari tetap keluar asap putih. Jadi tiap kali dinyalain keluar asap putih, tapi ketika dipakai jalan itu asap putihnya hilang teman-teman. Nah, itu besar kemungkinan kerusakan cuman ada pada sel klep. Sel klep itu ada di dalam sini ya. Nah, sel klep kenapa bisa jadi ngeluarin asap putih teman-teman? Bisa saja. Kenapa? Ya karena sirkulasi oli kan dari bawah sana ya, dari bawah sana di tandonnya sana, di karter kan naik ke atas nih, naik ke atas ke sini sirkulasi oli semua kan kena oli. Nah, sel klepnya kan posisi ada di sebelah sini sama sini ya, sel klepnya. Misal sel klepnya kan kayak gini, bulat gini, terus ada as ke atas ya klepnya itu. Nah, misal udah nggak kuat
Nah ketika mesin dimatiin, oli-oli yang ini tuh seharusnya turun lewat lubang-lubangnya, itu bisa turun di celah-celah klep itu, celah-celah selnya, karena udah nggak rapet, jadi masuk ke ruang bakar. Nah seperti itu. Jadi ketika dinyalain itu keluar asap putih, pembakaran oli yang masuk ke ruang bakar ketika mesin dimatiin, teman-teman. Jadi seperti itu alasannya. Tapi kalau permasalahan di seal klep biasanya cuma ketika mesin baru dinyalain keluar asap putih. Nah untuk ganti seal klepnya harganya kalau nggak salah sekitar berapa ya, 250-an mungkin, kalau nggak 300. Tapi beda tempat juga beda harga ya, dan jasa bongkarnya pun beda tempat juga beda harga. Nah untuk ganti seal klep, nah ini kalau setahu saya tetap harus dilepas silinder kopnya ini. Nah nanti juga harus ganti perpak silinder kop, teman-teman. Dan kalau udah dilepas semua ya mending sekalian minta disekur supaya lebih enak nanti mesinnya, jadi klep-klepnya lebih rapet, jadi pembakaran lebih padat. Seperti itu, teman-teman. Jadi keluar asap putih itu enggak selalu serta-merta ring sekernya ya. Nah untuk selanjutnya keluar asap putih, kalau ring sekernya, nah misal ring sekernya yang kena nih, ring seker patah atau sekernya yang udah membaret atau ruang bakarnya udah membaret, nah itu harus turun mesin. Nah ciri-cirinya seperti apa? Nah itu keluar asap putih terus menerus, teman-teman. Jadi ketika baru dinyalain, dipakai jalan, dan itu terus-terusan keluar asap putih, nah itu bisa dipastiin kena ya ring sekernya. Kalau ring seker tuh pasti selalu ganti sekalian sekernya, karena bengkel nggak mau kalau cuman ganti ring sekernya, biasanya seperti itu. Karena apa? Karena itu resiko ya, juga menjaga nama baik bengkel. Kadang orang bilang, wah aku turun mesin di sana tetap aja masih keluar asap putih, padahal cuman minta diganti ring sekernya atas permintaan yang punya mobil. Tapi nggak semua bengkel mau ya kalau cuma ganti ring seker, selisih harganya nggak jauh sih. Oke, jadi tanda-tanda keluar asap putih seperti itu ya, teman-teman ya, perusahaannya yang paling sering terjadi. Nah kalau setiap pagi keluar asap putih dan putihnya nggak tebel, cuman kelihatan putih aja tapi nggak tebel, nah itu udah nggak ada masalah ya, itu bagus. Itu karena cuman air aja, efek air. Nah selanjutnya nih, misal keluar asap hitam ya teman-teman ya. Nah itu tanda-tanda keborosan, dan ya nggak selalu keborosan sih, maksudnya pembakarannya yang kurang sempurna. Nah itu bisa disebabkan masalah di karbu, jadi keluar asap hitam dan nanti kerasa pedes di mata. Nah itu pembakaran yang kurang sempurna, bisa karena keborosan atau ada busi yang mati atau busi lemah juga bisa, jadi pembakaran kurang sempurna, jadi keluar asap hitam. Cara benerinnya seperti apa? Nah untuk cara benerinnya tentu di servis berkala ya, teman-teman ya. Oke, jadi keluar asap hitam itu yang pasti pembakaran kurang sempurna. Bisa jadi keborosan itu bisa karena solenoidnya udah nggak difungsikan juga bisa ya, karena kasus kemarin yang saya temui ada yang solenoidnya udah nggak difungsikan, jadi keluar asap hitam. Setelah saya fungsikan lagi ya udah aman, udah nggak. Nah misal ini kemarin ya ada nyampe tembok parkiran saya nih, sampai kelihatan. Nah hitam banget ya teman-teman. Nah itu seperti itu ya. Jadi kalau keluar asap hitam itu permasalahan ada di pembakaran yang kurang sempurna. Jadi cukup servis berkala, biasanya udah sembuh. Nanti kita cek, misal mau dibenerin sendiri ya kita pastiin tuh solenoidnya dulu dari yang gampang ya, masih difungsikan enggak, masih fungsi atau enggak.
Tapi biasanya kalau solenoid mati itu stasioner nggak mau ya, jadi harus selalu diinjek pedal gasnya. Tapi kalau twin cam yang baru dapat bisa jadi solenoidnya udah nggak difungsikan sama mekaniknya dulu, jadi pedal gasnya nggak diinjek pun mesin tetap nggak mati ya. Nah seperti itu. Dan kita cek kondisi busnya ada yang mati enggak atau memang udah lemah. Tapi kalau udah lemah itu nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah kalau busi memang udah diganti semua, solenoid aman, nah, berarti permasalahan ada di dalam karbunya, bisa saja kotor atau apung-apungnya itu setelannya gesek, bisa di setel. Nah untuk cara nyetelnya kemarin di video saya yang servis berkala udah pernah saya jelaskan ya seperti apa. Oke, semoga bermanfaat ya. Jadi jangan langsung polis kena ring sekernya atau sekernya misal ngebul putih. Salam satu Corolla sejuta saudara. Tinggalkan subscribe teman-teman supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih.